Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bela negara. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan apa itu churn prediction dari matkul Predictive Analytics. Jadi sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan uh, saya dan rekan saya. Yang pertama ada rekan saya, Raditya Raffi Harimasyah dengan NIM belakang 112, dan saya sendiri Faisal Rizky Utama dengan NIM belakang 101. Kami merupakan mahasiswa jurusan S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jakarta. Baik, bisa langsung saja saya mulai, bisa di next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tahapan prediktif analitik. Jadi, dalam prediktif analitik terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, melakukan eksplorasi terhadap kolom dataset, dan yang kedua, melakukan data preparation, yang ketiga, exploratory data analysis, yang keempat, data pre-processing, dan yang kelima, dan terakhir, eksplorasi model atau menentukan model machine learning terbaik. Jadi next. Nah, selanjutnya ada latar belakang masalah. Jadi, terdapat sebuah toko yang mengalami penurunan pelanggan selama beberapa bulan terakhir atau churn. Oleh karena itu, diperlukan riset yang mendalam agar pihak toko tersebut dapat menentukan strategi terbaik. Jadi, sebagai data analis, riset tentunya dilakukan melalui penggunaan sebuah data yang berasal dari toko tersebut, yang di mana data akan diolah melalui beberapa model algoritma machine learning yang tersedia. Maka pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pengolahan terhadap data transaksi pada token tersebut melalui percobaan dari beberapa model algoritma, kemudian menentukan akurasi model mana yang tepat dan cocok untuk melakukan analisis lebih lanjut. Jadi next. Jadi di sini untuk tools yang kami gunakan dalam melakukan analisis ini adalah Google Colab yang dapat diakses secara gratis dan fleksibel. Nah, namun karena workspace Google Colab yang kami gunakan sangat terlihat tidak struktur dan masih berantakan, maka dari itu kami akan melakukan penjelasan setiap tahap melalui presentasi ini agar setiap langkah yang dilakukan dapat lebih mudah dipahami. Nah, sebelum lanjut, untuk Mas Raffi boleh diperlihatkan Google Colab-nya. Nah, jadi ini Google Colab yang telah kami kerjakan. Nah, jadi itu Google Colab-nya, bisa saya lanjut. Saya akan melanjutkan presentasi dari PPT. Nah, yang pertama, eksplorasi kolom dataset. Jadi, yang A itu yang pertama melakukan import data. Nah, langkah dimulai dari tahap pertama yaitu eksplorasi dataset. Pada tahap ini dilakukan pengimport dataset menggunakan library Pandas yang akan diinisialisasi dengan PD. Dataset tersebut akan dimasukkan ke variabel yang bernama data transaksi. Lalu yang B, melihat isi dataset. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melihat isi dataset. Pada tahap ini diketikkan kode data transaksi.head yang berfungsi untuk melihat 5 baris awal dari dataset. Bisa di next. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Raffi. Untuk Mas Raffi dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Faisal. Jadi di sini ada pada tahap ketiga dalam melakukan eksplorasi dataset. Kita harus melihat informasi kolom dari dataset terlebih dahulu dengan mengetikkan kode data transaksi.info. Jadi ketika kode tersebut sudah di-run, maka akan muncul tampilan berupa informasi dari masing-masing kolom. Jadi berdasarkan dari masing-masing kolom ini, terdapat beberapa informasi yang dapat diperoleh. Yang pertama ini, dataset ini memiliki record sebanyak 100.000 baris. Yang kedua, dataset ini memiliki 8 kolom, yang penjelasan diantaranya sebagai berikut. Jadi yang kolom number ini merupakan nomor baris dari record. Lalu yang kedua ini ada row underscore 6, juga merupakan nomor baris dari record. Lalu yang ketiga ini ada customer underscore ID, ini adalah ID pelanggan, atau the ID customer. Lalu yang keempat ini ada produk, ini adalah jenis produk yang terakhir yang dibeli oleh pelanggan. First transaction ini adalah tanggal pertama kali pelanggan tersebut berbelanja.
Lalu ada last transaction, ini adalah tanggal terakhir pelanggan tersebut berbelanja. Yang ketujuh ada average transaction amount, ini adalah nominal rata-rata transaksi pelanggan. Dan yang ke-8 ada count transaction, ini adalah berapa kali pelanggan berbelanja. Oke, jadi dataset ini memiliki 7 kolom bertipe integer dan 1 kolom bertipe objek. Kolom first transaction dan last transaction ini merupakan data satuan waktu dalam bentuk timestamp harusnya. Jadi lalu di data ini tidak terdapat nilai 0 pada dataset. Oke, selanjutnya ini ada data preparation. Oke, pada tahap ini akan dilakukan proses pengumpulan, penggabungan, penataan, dan pengorganisasian data, sehingga dapat digunakan dalam melakukan analisis dan visualisasi data. Jadi yang A ini melakukan cleansing data. Jadi cleansing data itu sendiri adalah proses untuk menyiapkan data dengan cara menghapus atau memodifikasikan data yang salah, tidak relevan, tidak akurat, duplikat, maupun yang tidak terformat. Jadi pada studi kasus ini terdapat dua kolom tanggal, yaitu ada first transaction dan last transaction, yang masih dalam bentuk integer. Jadi maka dari itu, kolom tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi data datetime, agar pemrosesan di langkah selanjutnya menjadi lebih efisien. Operasi tersebut dilakukan dengan melalui sintaks dari library Pandas. Jadi yang kedua ini ada melihat isi datasets. Jadi setelah berhasil di-run pada tahap ke A ini, maka kita dapat melihat isi dan info dataset kembali dengan menggunakan sintaks data transaksi.head. Dan data first transaction dan data last transaction ini akan berubah menjadi datetime, menjadi seperti ini. Lalu pada tahap selanjutnya ini, pada tahap selanjutnya dari data preparation ini adalah menentukan data churn customer. Oke, jadi churn customer itu sebelumnya adalah merupakan pelanggan yang tidak melakukan transaksi selama 6 bulan terakhir yang terhitung dari data transaksi terbaru. Untuk mengetahui transaksi terbaru, maka digunakan sintaks max pada kolom last transaction yang berfungsi untuk melihat data terbesar pada suatu kolom ini. Berdasarkan tampilan berikut, didapati bahwa transaksi terbaru pada dataset tersebut ada di tanggal 1 Februari 2019. Oke, selanjutnya ada tahap ketiga yaitu di sini ada data pre-processing. Jadi data pre-processing ini adalah proses dalam mengubah data mentah atau yang biasa dikenal dengan raw data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi informasi yang lebih bersih dan bisa digunakan untuk melakukan pengolahan selanjutnya. Jadi yang A ini menentukan data customer churn pada kurun waktu 6 bulan terakhir. Jadi langkah selanjutnya itu kita harus membuat kolom baru yang bernama churn. Kolom tersebut akan menampilkan terkait apakah data pada baris tersebut merupakan churn atau tidak. Jika churn, maka data akan bernilai true dan menampilkan angka 1. Namun bila tidak churn, data akan ditampilkan dengan nilai 0. Oke, selanjutnya setelah penambahan kode tersebut dilakukan, kita akan menampilkan data yang sudah dirubah kembali menggunakan fungsi head, data transaksi.head. Jadi di sini terlihat bahwa kolom churn sudah ditambahkan dalam dataset. Yang pada 5 baris pertama ini isinya adalah 0 yang berarti false atau customer tidak melakukan churn. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Faisal. Kepada Faisal saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Saya akan melanjutkan kembali presentasi. Jadi, selanjutnya itu ada penghapusan kolom yang tidak diperlukan. Jadi, pada tahap pre-processing, yaitu menghapus, beberapa kolom yang tidak diperlukan dalam melakukan analisis churn ini. Pada dataset ini terdapat kolom no dan row_num yang tidak diperlukan. Maka dari itu, kita dapat menghapusnya dengan menggunakan sintaks, del. Setelah dilakukan penghapusan kolom, kita dapat menampilkan, kembali dataset dengan sintaks head dan didapati bahwa kolom no dan row_number sudah, terhapus. Di next. Nah, selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA. Pada tahap keempat ini dataset akan divisualisasikan. Jadi yang pertama visualisasi churn setiap tahun. Operasi untuk melihat churn customer dalam setiap satuan waktu tahun dapat dilakukan dengan sintaks berikut dengan menggunakan library matplotlib yang diinisialisasikan sebagai PLT.
Berdasarkan output di atas, tahun 2018 merupakan tahun paling banyak terdapat churn customer. Selain itu, churn customer meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2013. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada visualisasi presentasi churn customer pada setiap produk. Jadi persentase churn customer pada setiap produk dapat divisualisasikan dengan bentuk pie chart menggunakan sintaks sebagai berikut. Baik, kita di next. Lalu selanjutnya ada visualisasi presentasi churn customer pada setiap produk. Jadi dalam data tersebut bisa dilihat dari diagram lingkaran persentasenya. Yang pertama ada pie chart baju memiliki churn sebanyak 63%. Lalu yang kedua ada pie chart jaket memiliki churn sebanyak 68%. Lalu yang ketiga ada pie chart sepatu memiliki churn sebanyak 37%. Lalu yang terakhir pada pie chart tas memiliki churn sebanyak 60%. Jadi dari data berikut dapat diketahui bahwa produk jaket memiliki churn customer paling banyak dibanding produk yang lainnya. Jadi next. Next, selanjutnya ada eksplorasi model. Pada tahap terakhir ada eksplorasi model yang dimana pada tahap ini dataset akan melakukan analisis dan uji coba menggunakan beberapa model algoritma machine learning pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji coba dan membandingkan hasil akurasi dua algoritma, yaitu algoritma logistic regression dan gradient boosting classifier. Jadi yang pertama ada melakukan pemilihan terhadap kolom. Nah, untuk membuat model prediksi churn prediction pada kasus ini, beberapa kolom yang terdapat di dataset transaksi akan dipilih dan dimasukkan ke variabel pilihan underscore kolom. Data yang terpilih yaitu adalah average underscore transaction underscore amount dan count underscore underscore transaction. Nah, sedangkan kolom churn akan ditetapkan sebagai kolom target. Nah, setelah itu akan dilakukan penambahan kolom bernama subscription time yang akan ditambahkan ke kolom pilihan. Nah, subscription time merupakan berapa tahun lamanya pelanggan tersebut berlangganan di toko. Baik, bisa di next. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Raffi. Mas Raffi dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Faisal. Jadi di tahap berikutnya ini adalah melakukan splitting terhadap data. Jadi sebelum dilakukan prediksi pada model, dataset akan dipecah menjadi data training dan data testing terlebih dahulu. Bagian testing dari dataset merupakan 30% dari keseluruhan dataset. Split data dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi train underscore test underscore split sebagai berikut dari library sklearn. Oke, di sini ada pengujian algoritma logistic regression data train. Jadi pengujian pertama ini akan dilakukan menggunakan algoritma logistic regression pada data training. Jadi kode program yang di kanan ini merupakan kode untuk menjalankan model logistic regression dan confusion metric untuk data training. Jadi tahap pertamanya adalah dengan melakukan import model algoritma logistic regression dari library sklearn. Kemudian melakukan import confusion metric dari library sklearn juga. Lalu di bawahnya ini ada variable log underscore model, jadi yang menyimpan fungsi logistic regression di dalamnya. Karena variabel tersebut sudah menyimpan fungsi logistic regression, maka variabel tersebut hanya perlu ditulis ulang dan menambahkan fungsi fit dengan x underscore train dan y underscore train di dalamnya. Kemudian setelah itu akan dilakukan penginisialisasi fungsi confusion matrix yang di dalamnya terdapat y underscore train dan y underscore train underscore bread dengan variabel count underscore matrix. Lalu di sebelah kiri ini ada terdapat kode untuk penulisan classification report yang dimana dihasilkan 0,66 skor akurasi. Lalu yang kedua ada 0,066 skor presisi dan yang terakhir ada 0,99 atau 1 skor dari recall pada data training algoritma logistic regression. Oke, ini adalah tahap selanjutnya. Pengujian selanjutnya akan dilakukan menggunakan algoritma yang sama yaitu logistic regression, namun pada kali ini akan dicobakan pada data testing. Jadi pada kode program yang di kanan, ini merupakan kode untuk menjalankan model logistic regression dan confusion metric untuk data testing. Sama seperti tahap sebelumnya, jadi tahap pertama yaitu dengan melakukan import model algoritma logistic regression dari library sklearn. Kemudian melakukan import confusion metric dari library sklearn juga.
Lalu di bawahnya ini ada variabel log underscore model yang menyimpan fungsi logistic regression di dalamnya. Karena variabel tersebut sudah menyimpan fungsi logistic regression, maka variabel tersebut hanya perlu ditulis ulang dan menambahkan fungsi fit dengan x underscore train dan y underscore train di dalamnya. Namun yang menjadi pembeda di sini dengan train adalah penginisialisasi fungsi confusion metric yang di dalamnya terdapat y underscore test dan y underscore test underscore pred dengan variabel conf underscore matrix. Lalu di sebelah kiri ini terdapat kode untuk penulisan classification report untuk data testing, yang dimana dihasilkan data yang sama, antara lain sebagai berikut, yaitu 0,66 skor akurasi, yang kedua ada 0,66 skor presisi, dan terakhir juga ada 0,99 atau bisa dibulatkan menjadi 1 skor recall. Oke, setelah pengujian data memakai algoritma logistic regression sebelumnya telah selesai, selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali menggunakan algoritma gradient boosting pada data training terlebih dahulu. Jadi di sini di kode program di kanan ini merupakan kode untuk menjalankan model gradient boosting classifier dan juga confusion matrix untuk data training. Untuk menggunakan model gradient boosting, pertama harus dilakukan import model gradient boosting dari library sklearn. Di bawahnya ini ada variabel model underscore gradient yang menyimpan fungsi gradient boost classifier di dalamnya. Karena variabel tersebut sudah menyimpan fungsi gradient boost classifier, maka variabel tersebut hanya perlu ditulis ulang dan menambahkan fungsi fit dengan x underscore train dan y underscore train di dalamnya. Kemudian melakukan penginisialisasian fungsi confusion matrix yang di dalamnya terdapat y underscore test dan y underscore test underscore prediction dengan variabel conf underscore matrix gradient. Lalu di sebelah kiri sini terdapat kode untuk menuliskan classification report untuk data training, yang dimana dihasilkan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada 0,77 skor akurasi, yang kedua ada 0,77 skor presisi, dan yang terakhir ada 0,93 skor recall. Oke. Selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali menggunakan algoritma yang sama yaitu gradient boosting. Namun pada kali ini seperti logistic regression sebelumnya, yang kali ini pada data testing. Jadi yang di kode program kanan ini merupakan kode untuk menjalankan model gradient boosting classifier dan confusion matrix untuk data testing. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk menggunakan model gradient boosting harus dilakukan import model algoritma dari library sklearn. Jadi bawahnya ini ada variabel model underscore gradient yang menyimpan fungsi gradient boost di classifier di dalamnya. Karena variabel tersebut sudah menyimpan fungsi gradient boost classifier, maka variabel tersebut hanya perlu ditulis ulang dan menambahkan fungsi fit dengan x underscore train dan y underscore train di dalamnya. Kemudian melakukan penginisialisasian fungsi confusion matrix yang di dalamnya terdapat y underscore test dan y underscore test underscore prediction dengan variabel con underscore matrix gradient. Lalu sama seperti sebelumnya, di sebelah kiri terdapat kode untuk penulisan classification report untuk data testing, yang dimana dihasilkan informasi sebagai berikut yang mungkin agak berbeda dari data test training sebelumnya. Yang pertama ini ada 0,76 skor akurasi, yang kedua ada 0,77 skor presisi, dan yang terakhir ada 0,93 skor recall. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi dari percobaan dua model algoritma di atas dapat disimpulkan bahwa algoritma logistic regression ini memiliki akurasi data train dan tes sebesar 66%. Yang kedua, algoritma gradient boosting classifier ini memiliki akurasi data train sebesar 77% dan data tes sebesar 76%. Jadi akhirnya dapat disimpulkan bahwa model gradient boosting classifier ini memiliki total score yang lebih tinggi dengan akurasi data train sebesar 77% dan data test sebesar 76%. Jadi gradient boosting classifier ini merupakan model terbaik yang dapat digunakan dalam contoh kasus predictive analytic ini. Oke, sekian dari saya. Akan saya kembalikan kepada Mas Faisal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Raffi. Nah, sayangnya cukup sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat berguna dan dapat diterima dengan baik. Dengan ini, presentasi saya tutup. Saya mewakili rekan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.